Shalom sahabat inspirasi. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka sombong dan angkuh, mementingkan diri sendiri, tidak hormat dan berbuat kasar kepada orang tua, melakukan penghinaan kepada orang yang seharusnya dimuliakan. Pelecehan seksual, LGBT, seperti yang dilakukan oleh orang Sodom, juga mewarnai kehidupan mereka. Di tengah situasi seperti itu, Allah menemui Yesaya dan berkata, siapa yang akan kuutus untuk pergi dan berkata kepada bangsa Yehuda untuk kembali pada jalan Allah? Yesaya yang merasa najis bibir dan tidak layak sebagai utusan dijamah oleh Tuhan dan disucikan. Dan dia menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara, saat ini kita hidup di zaman yang mirip situasinya seperti zaman Nabi Yesaya. Orang tidak peduli dengan yang lain karena dikuasai oleh gadget. Lebih peduli dengan HP atau jaringan yang error daripada masalah keluarga. Presiden yang seharusnya dimuliakan, dilecehkan dan dihina. Hati yang tumpul terhadap penderitaan orang sekitar. Pelecehan seksual dan LGBT merebak di mana-mana. Melihat situasi ini, apakah kita tergerak untuk berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Setiap kita bisa menjadi utusan Allah untuk dunia ini. Tidak harus kursus dulu atau sekolah. Yang harus kita lakukan, pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita hidup sebagai ciptaan baru dengan menghidupi firman Tuhan setiap saat, apapun yang sedang kita alami. Perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. 2. Menjadi saksi. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Artinya, kita tunjukkan kesaksian hidup kita bahwa Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang menyelamatkan, juga memelihara dan menolong kita dalam segala persoalan. Mengucap syukur dalam segala hal dan sukacita senantiasa mewarnai hidup kita. Sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 3. Jadilah garam dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kita mempunyai rasa belas kasihan dan peduli pada permasalahan orang lain. Hidup kita berdampak pada banyak orang. Marilah kita ambil keputusan untuk menghidupi firman dan berkata, utuslah aku Tuhan. Dan menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Jadikan kami utusan Tuhan yang berkenan kepadamu. Beri kami keberanian untuk menjadi pemberita kebenaran,
bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.